Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan bagian B dan D. Soal uraian B, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Tarif pajak progresif ini, persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, semakin besar juga tarifnya. Tarif ini dipecah menjadi 3, yaitu yang pertama, tarif progresif adalah jenis tarif kenaikan persentasenya semakin besar atau akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diberlakukan untuk PPh, wajib pajak individu pribadi, yakni penghasilan kena pajak gaji sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarifnya 30%. Yang kedua, ada tarif pajak progresif tetap. Adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Dan yang ketiga, ada tarif progresif degresif. Adalah jenis tarif yang kenaikannya semakin menurun. Pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Tarif PTKP terbaru berdasarkan PMK 101/2016 yakni yang pertama, PTKP terbaru wajib pajak orang pribadi adalah 45 juta. Yang kedua, PTKP terbaru bagi wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Yang keempat, tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 4.500.000. Tarif PTKP saat ini bukanlah tarif baku yang muncul sejak diberlakukannya tarif PTKP sejak tahun 1984. Namun, telah melakukan beberapa kali penggantian kenaikan tarif sebesar terjadinya saat PTKP tahun 2015 ke 2016, di mana hampir 50% terdapat kenaikan. Jika di tahun 2015 tarif PTKP wajib pajak belum kawin sebesar 36 juta, berbeda di tahun 2016 yang mengalami kenaikan hampir 50%, yaitu berada di angka 54 juta. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Dasar hukum atas batas waktu penyetoran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT adalah UU KUP nomor 28 tahun 2007 dan PMK nomor 242/PMK 03/2014.
Jika ada yang terlambat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, akan dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Jenis pajak, PPh pasal 21, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPh pasal 22, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPh pasal 23, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPh pasal 25, batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPh pasal 15 tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis pajak PPN, batas waktu pembayarannya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Batas waktu pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15 yang disetorkan sendiri, bukan pemotong, batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya. Tabel lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikutnya. Lanjut ke nomor 4, soalnya yaitu sebutkan denda atas keterlambatan laporan SPT massa dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Denda telat lapor SPT tahunan, denda yang pertama yaitu denda sebesar 100.000 wajib pajak orang pribadi atau NPWP pribadi. Denda yang kedua sebesar 1 juta wajib pajak badan. Denda yang ketiga sebesar 500.000 surat-surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Denda yang keempat sebesar 100.000 surat pemberitahuan masa lainnya. Lanjut soal kelima, yaitu sebutkan batasan dalam membuat definisi pajak. Pengertian pajak atau definisi pajak yang pertama adalah iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang. Yang kedua, bersifat memaksa dengan adanya peraturan yang mengikat. Yang ketiga, tidak ada kontrak prestasi langsung. Yang keempat, dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Jadi, pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang yang bersifat memaksa dan tidak ada kontrak prestasi langsung, kemudian dipergunakan untuk kepentingan negara. Selanjutnya ada soal D, yaitu tentang argumentasi untuk menguji nalar dan daya kritis. Soalnya adalah, apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan intensif pajak di masa pandemi COVID-19? Berikan argumentasi dan hukum yang relevan. Saya sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan intensif pajak,
Karena pemberian intensif pajak bisa memberikan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana perhitungan dan pelaksanaannya. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat, serta memperhitungkan apakah manfaat yang akan didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Contoh intensif pajak yang dilakukan selama pandemi yaitu intensif pajak penghasilan (PPh Pasal 21).